bisikan atau khotir syaitani, bisikan setan. Milih gawe dosa doang, milih was-was, lali, okay? Nah, hadirin rahimakumullah, ketika khawatir itu hilang, kemudian yang mendominasi itu adalah bisikan robbani, maka itu namanya warid. Okay? Warid tatin lamun bersihatin tenika, atau disebut juga dengan hal, sesuatu kondisi batin yang mengajak kepada kebaikan dan ketundukan kepada Allah. Maka teman hidup kena nenek mikir katanya, baik gati dosa salah hidup nenek jingga kebajang macam gawe ngomong. Nah, oleh ya bisikan itu sudah datang warid, akhir takut dia itu, diliputi rasa khauf, takut dia kepada Allah. Dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergeraklah anggota badannya untuk mengamalkan sesuatu amalan yang diakibatkan oleh ketakutannya itu, sehingga ia niking zikir dan gawe karena acun karingan sapiranan emosional sili doan sebenarnya sili dan aku sili. Suatu saat datang warid, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad ibn Abdillah wa khatamin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang dia muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja. Alhamdulillah pada kesempatan malam niki tiang pelungguh sami boleh rawuh di tempat niki untuk terberiuk-riuk mengambil bagian dari satu kebaikan, mengisi usia tiang pelungguh sami niki dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan alhamdulillah wa syukurillah, dengan ma'unah petulung Allah Ta'ala, tiang pelungguh sami niki bau nyampe di tempat niki dalam suasana batin yang tenang, bahagia, dan mudah-mudahan Allah jadikan seluruh kegiatan hidup kita niki menjadi nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, marak biasa sendet teman lanjut ngiring ta awali dengan baca surat Al-Fatihah. Saat pertama untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li sayyidina Rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب العارف بالله الشيخ ابن عطاء الله السكندري، والعارف بالله ابن عجيبة الحسيني، وروحي سيدنا الشيخ
Abil Hasan Asy-Syadzili wa li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ghairihim wa li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina. Inna Allah Ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan niki Malik tiang iring pelungguh untuk tiang bacaan kitab Iqadhul Himam atau kitab Al-Hikam. Waktu pertemuan saat liwat tiang pelungguh sami dikenalkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Allah Ta'ala kenalan diri entipa tiang penunggu sami, meskipun kadang amal tiang penunggu sami niki sekedi jarin ndek pandang luwe kedi amal dengan nika, lamun Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun menghendaki untuk memberikan pengenalannya kepada tiang penunggu sami, maka tidak ada halangan bagi kita untuk menerima pengenalan tersebut. Ruwen pengenalan Allah Ta'ala niki yaitu dengan menampakkan atau dengan bertajalli dalam bahasa tasawuf niki. Dalam bahasa kita ia nampaan diri insya Allah Ta'ala berua sifat jalaliyah arak dengan nikir okay? Ini ende entau tangkap pengenalan Allah Ta'ala. Contoh sawi nikir arak dengan nikir tebang ujian si Allah Ta'ala. Nah, ujian itu sebenarnya itu menunjukkan sifat jalaliyahnya Allah, sifat keagungan Allah, bahwa Allah Ta'ala niki ia berkuasa napi kemelen Allah Ta'ala le panjak dia kanggo-kanggo le ia. Nah, sehingga lamun dengan dekna berdua kepekaan hatinya masih pudar, belum dapat menembus hakikat kehidupan yang sebenarnya, bahwa ujian demi ujian dari Allah itu yang merupakan sesungguhnya pengenalan Allah kepada dirinya, maka si teparandoan nih ke ujian itu sebagai hukuman biasa, sehingga dia tahu robah diri eta. Nah, lamun barak nikah itu tingkatan kita itu masih tergolong orang yang masih dikatakan buta terhadap ujian Allah. Nah, lamun dengan nikah wah ate nikah wah bersih, maka ujian itu wah itu terkenal si Allah Ta'ala haram nikah, berarti saya harus robah diri berembentan ada ensa sifat jalaliyah, sifat keagungan Allah itu kita resapi dalam hati, dan dengan itu kita bisa meningkatkan kepribadian kita menjadi pribadi yang baik. Nah, jadi iya wah berdua adab sinteparan ya ke, jarin iara adab iara akhlak na tipe Allah Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri melalui ujiannya. Kemudian makin niki yang bacaan pelungguh wejangan nasihat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niki sakesiwa ta niki nggih, tanawwa'at ajnasul a'mali, bermacam-macam jenisnya amal perbuatan, bitanawwu'i waridatil ahwali, itu disebabkan karena bermacam-macamnya
datangnya kondisi batin. Nah, jadi bi tanawwu ini ki sekecet juluk niki itu bi alba harfu jarin fungsinya sababiyah kunin deparan niki biasan al-karam Ustaz Haji Jamal niki paham. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ruan pengengat telik tiang penggosami ni ke ruan si terserminan batur macam tan ibadah. Nggih. Arak sak baca Quran tahun genem. Arak sak puasa tahun genem. Arak sak solat tahun genem. Nah, berbagai macam perilaku, berbagai macam amaliyah-amaliyah yang kita lakukan itu disebabkan karena berbagai macamnya datangnya ahwal. Makin yang jelasan nabi ahwal. Jadi ahwal itu kalau kita baca di dalam syarah hikam, ya lu syarah niki Bapak Ibu. Dia sang puluhan sejak anu niki si entah jelasan kitab hikam niki. Nah, Jarin Syekh Ibnu Abbadi menjelaskan apa itu ahwal, kondisi batin. Hiya ma yaridu 'alal qulub minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhaniyah wa hiya tujibu laha ahwalan hamidatan faminha waridun yujibu haibatan. Nah, jadi seteparan ahwal atau kondisi batin, sesuatu yang datang kepada hati berupa pengenalan-pengenalan yang sifatnya ketuhanan atau rahasia-rahasia yang bersifat rohani. Dan dengan adanya pengenalan itu maka akan datang kondisi batin yang terpuji. Di antaranya adalah warid, sesuatu yang datang dari Allah yang menyebabkan haibah, kita merasakan kehebatan Allah, kita merasakan kewibawaannya Allah. Faminha waridun yujibu unsan, dengan datangnya warid, sesuatu yang diberikan Allah kepada hati kita sehingga kita merasakan uns, kerinduan. Kadang kita merasakan qabdon, merasa sempit, au baston, atau merasa kita itu dalam keadaan lapang. Yang baca dulu Ibu bareh tang jelasan sekali-kali, nggih. Fal khatir wal warid wal hal, adapun khatir itu lamun bahasa kita Bapak Ibu lintasan hati. Ieu gerasak kali angan dan niki biasa sulung-sulung datang niki le dalam hati niki, nggih. Itu namanya khatir. Wal warid, sesuatu yang kondisi batin yang diberikan oleh Allah langsung nancap beli aten, okay? Wal hal, sabar baru niki, okay? Pada niki warid kan cehal, mahalluha wahid wa huwal qalbu, tempatnya hanya satu yaitu ada di hati. Lakin madamal qalbu taqturu fihi al khawatirul zulmaniyah summiya ma yaqturu fihi khatiran. Tetapi selama hati itu terlintas sesuatu yang sifatnya kezaliman, kegelapan, nah sumya ma yahturu fihi khatiran, itu disebut khatir. Dalam bahasa kita khawatir nunin, itu bahasa Indonesia kan ada kekhawatiran nunin teniki, itu bahasa Arab sebenarnya khatir, sesuatu yang terlintas di dalam hati kita.
Wa in qata'at anhu al-khawatir zulmaniyah summiya ma yakhturu fihi waridan aw halan. Ketika lintasan-lintasan yang gelap seorang gak ada hidup pikiran tah ati enten iki i peteng dintang si terasa i milenaan selengi doan. Ketika itu terputus maka dinamakanlah warid atau halan, yaitu bisikan ilahi, bisikan ketuhanan. Fa indama zalika sumya maqaman. Ketika bisikan ilahiyah, bisikan sak solah-solah ibu, apa sih tebacian sak bahasan sak sederhana malik pembada atin teniki sak solah-solah niki lengan Allah Ta'ala terus tetap doan ili atin teniki istiqomah terjaga niki sehingga dia akan menjadi sifat kepribadian setiap hari, maka itu namanya makom. Dah tidak makom apa tahun dia unin dengan kan artinya dia sudah punya kedudukan spiritual ni dalam bahasa mahasiswa, dalam bahasa kita jamak-jamak nggih. Ia niki di dalam beragama itu wah berdua ciri khas wah berdua ciri khas di dalam menjalankan kebaikan. Nah, sehingga sesuatu suasana batin nih ke Bapak Ibu awalnya khotir, lintasan atau bisikan nih ke arah teparan bisikan robbani yang sifatnya ketuhanan, milin taat doa, milin zikir doa, itu namanya bisikan robbani atau bisikan malaki, malaikat. Arak bisikan atau khotir nafsani atau nafsiyat, ya, bisikan yang sifatnya nafsu, hawa nafsu, nggih. Jarin milin dunia doa pasti narak niki kan, milin ke korupsi kita nenes kedik mas gede itu bisikan di dalam hati niki. Arak telik niki dengan berjual beli niki kan, coba tameh orang sekecet, itu namanya bisikan hawa nafsu. Atau juga bisikan atau khotir syaitani, bisikan setan, milin gawe dosa doang, milin was-was lali, nggih. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika khawatir itu hilang, kemudian yang mendominasi itu adalah bisikan robbani, maka itu namanya warid. Nggih. Warid tatin lamun bersihatin tenika, atau disebut juga dengan hal, sesuatu kondisi batin yang mengajak kepada kebaikan dan ketundukan kepada Allah. Maka teman hidup kena nenek mikir karena duit gati dosa salah hidup nenek jingga kebajang macam gawe ngomong. Nah, mulai ya bisikan itu sudah datang warid, akhir takut dia itu diliputi rasa khauf, takut dia kepada Allah. Dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergeraklah anggota badannya untuk mengamalkan sesuatu amalan yang diakibatkan oleh ketakutannya itu, sehingga ia niki zikir dan gawe karengan pacun karengan sapiranan emosional sili doan sebenarnya sili dan harapu sili. Suatu saat datang warid, nggih, ya Allah tawakah nani segera kejak menil doa. Itu ketika dia datang dalam hati, sehingga kita sadar
dalam satu puncak daripada kehidupan kita itu disadarkan kita sewaktu-waktu. Niki ndek tetep lamun hal niki. Ieu sewaktu-waktu ieu apa istilahnya niki nggih? Sementara, kondisi yang sementara. Sekeliap niki ini tak kunin jingka ditokol-tokol ka batur, telek te batur niki sabar ruwet. Akak kaku ndek kebarak meno. Nah, mulai itu warid sedang datang itu. Nah, ketika itu umpamanya kita ingat dalam keadaan kondisi batin kita seperti itu, ya Allah, lu gati salah kelai girang ke dewa sembayang, girang ke ngelawan lek dengan toak kunin nek sadar semendak nek wah khawatir ke lemak mati ke diketampuni dosa. Nah, dalam keadaan itu akhirnya bibirnya itu seketika ucapan astagfirullahalazim. Yel sin lean zikir astagfirullah, ingat diri sak salah. Jarang kena alhamdulillah ente nodoan sini ingat. Istighfar doang sini ingat. Itu namanya orang itu sedang dilanda hal. Nah, lamun wah terus niki istiqomah untuk dia sadar diri kemudian istighfarnya langgeng, nggih, maka dia diberikan makom. Maka makomnya namanya orang itu sudah ahli istighfar. Aku namun istighfar naik semenda lema engkah. Nani terzikir lema engkah terlupa telang. Dek deman aran makom, dek beri makom aran dek. Nggih. Nah niki jadi selapuk niki sekik tahun pasen. Nah, elek dalam kitab hikam, syarah niki penjelasan artinya betul. Desa lain niki tecontohan, nggih. Nah, sendiri manjuk deka juga contoh dengan wali-waliullah niki. Jadi ahwal itu ada dua. Kondisi batin yang mengarah kepada kebaikan, pembisik adik saite niki jok gawe solah barang sak mulia niki ibu niki ada dua arak teparan ahwal nafsiyah, yaitu sesuatu yang ada pada batin kita yang hanya tertuju kepada kita pribadi. Itu doang biasa ndak nunjuk dengan lain. Jadi kaitannya kan itu mesa, nggih. Nah, baru niki ketika dia merasakan baca bismillah dan bismillahirrahmanirrahim unit misal terus tahu nartiin makna niki dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, langsung tamu liatin bahwa ya Allah begitu Allah mencintai saya unin niki apa jak isi balas Allah Ta'ala unin karingan. Maka dalam suasana seperti itu sak baru niki ndek na putih gawe sholah, akhirnya karena dia merasa ada sifat Rahman dan Rahim ada pada dirinya, dia sadar sehingga pacun gati nika seandainya bersedekah jadi bersedekah, nggih. Nah, lama kelamaan dia langgeng untuk bersedekah. Seawal pamer-pamer dulu ndek kempi-kempi. Nggih, muku aku nih sebut aran ka aran. Ya lengan awal dulu, karena itu namanya ada bisikan, masih warid sudah datang itu terus ngonek-ngonek engkah telek sedekah. Tapi karena apa? Karena dia merasa Allah mencintainya dan saya harus mencintai makhluknya. Sifat Rahmannya itu sudah kelihatan di situ. Maka jadilah orang itu ketika dia sudah istiqomah melakukan itu semua, tebang satu makom, nanya makom mutasaddiqin, nih ahli sedekah nih dengan nih karingan itu kan. Wah dia aja
mantap ahli sedekah dia. Nah, sebenarnya juga sebalik kena niki. Ketika dia membaca Asmaul Husna, misal Al-Muntaqim, misal Allah itu zat yang maha membalas, menyiksa. Akhirnya dia itu takut nejak berbuat lengi, maka anggota tubuhnya itu dia jaga. Engkau sak milih sugul lalu karingan, takut gawe dosa dan tersiksa kalau malik. Maka dia diberikan hal atau ahwal berupa nabi perasaan yang nafiran takut untuk berbuat dosa karena takut disiksa oleh Allah yang maha penyiksa, Al-Muntaqim, sehingga menjauh terus uzlah, jauhan diri dari kejahatan, dia jauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, lamun terus menerus, maka dia nanti akan senantiasa diberikan makom juga. Ini terpahami Bapak Ibu enggak? Nah, itu kondisi batin teniki. Jadi lamun jengken termasih dalam keadaan warid datang pembadak, pembisik. Terus niki ndek bau terpikiran niki Bapak Ibu, selung-selung. Ini nembares dengan niki bengel gati. Suatu saat niki di keheningan malam, misal atau ketika dia bergaul kanci batur, ini selung-selung nah niki datang ini maka kemana. Nah, itu sedang datang, itu warid namanya. Oke. Nah, tinggal milih pendek untuk mengikuti suara hatinya. Nah, sehingga para baru lamun dengan seorang murid, orang yang berkehendak untuk taqarrub, berdekat dengan Allah, lamun ndek na berdua guru khusus, dia ada guru khusus niki, itu ingin tersebut niki dalam kitab sak lain. Lamun cara kita niki ndek nara mursyid khusus yang akan membimbing dia. Itu dengan awam misal niki kan itu kelalah isi pegawian, maka ikuti petunjuk warid itu, ikuti petunjuk hal searah elek dalam aten tersuruh nane lean zikir nane umur kok semene dah. Mulai ada rasa-rasa penyesalan, akhir terus rajin zikir, terus dia zikir, iya wah gawe nih ke. Okay. Qultu wa li ajli hadzal ma'na ikhtalafat ahwalu sufiyah faminhum ubadun wa minhum zuhadun wa minhum wari'un wal muridun wal arifun. Sehingga dengan berbagai macam ahwal, kondisi batin dengan niki beda-beda, dia terbau pada lek tiang mungkin ia lain, elek pelungguh lain, sagetan arak sakadu persi lu andosia si tidak diri sasekian arak sawah merasa ia nikmat lu nikmat tebang si Allah Taala si nidap nika, sehingga dia bersyukur, maka nanti akan dikasih makom syakir, akan diberi makom orang yang pandai bersyukur. Tenang doa hidup pokok aku milih kesolah doanya kegawe apa pongkat batur nih kan enggak. Nggih. Nah, saat kedua niki khusus kepada pribadi kita, kaitannya ahwal niki arak ahwal yang bersifat ahwal ijtimaiyah, yaitu kondisi batin yang berkaitan dengan orang banyak, hubungan masyarakat, okay? Nah, niki arak kaitan niki kance dengan luwe. Ni contoh juluk niki arak seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad nika suatu saat datang ahwal kepada dia.
jingkeun jak ngelom niki ketika dia mau ngerampok. Jadi waliullah tapi latar belakangnya perampok. Aran Fudail bin Iyad niki. Sehingga dengan tatkala berhaji le Arafah nika dengan doa gawean zikir doa gawean nika kan itu amalan ketika di Arafah. Lamun ieu ndek nu berdoa ndek zikir momot doa gawean momot nundo nangis enggak gawean ndek zikir ndek nu berdoa bahasa ya kembek dekat berat nika bahasa. Maka dia isi Yaumul Arafah itu dengan banyak berdoa, baca Quran, zikir, tapi terdoa doa gawean sida sepanjang waktu. Nah pada saat itu dia diam itu dia sedang diberikan warid oleh Allah. Terbayang pada saat masa-masanya yang kelam, pada saat masa-masanya ia jadi perampok, ia datang lihat saat itu, terus dia nyesel, duduk nyesel kan kisahnya nih ke jingken melompat tembok sajan rampok niki, tiba-tiba dengan saya terampok niki baca Quran, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Itu ngah niki ada carian kita juluk panjak Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dek man kayak datang waktu menane untuk tahu khusuk zikir tipa Allah Ta'ala, ikut kitabullah satu turunan si Allah Ta'ala piran. Itu artinya ayatnya itu. Dendek gamak barak dengan tapi yang kitab sebelumnya itu. Jangan kamu seperti orang-orang ahlul kitab yang diberikan kitab sebelumnya. Tebang kitab lagu nyempeal, tebang kitab lagu ingkar. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubum, begitu lama panjang diberikan waktu, tetapi waktu itu justru membuat hatinya menjadi keras, tersentak nih ke Fudail bin Iyad. Akhirnya suruh merasa ilah oleh Allah Ta'ala. Nah akhirnya dia dekatkan napiran balik niki jauh mula. Akhir sengaja boyak balik dekat Masjidil Haram. Ada yang tetap beribadah kepada Allah. Maka dia sudah menuju makom. Sehingga dengan sebab itulah dia dijadikan wali si Allah Ta'ala. Kadang terbau jak duga-duga batur Bapak Ibu. Lain-lain pendait, suasana batin kita berbeda-beda. Lagu meskipun berbeda-beda itu tetap sumbernya hanya satu, yaitu hati. Nah demikian juga para ahli sufi itu dengan ahli tasawuf niki yang mengenal Allah Ta'ala, ada sebagian mereka itu lebih menonjol dia sebagai ahli ibadah. Solat sunat niki ribuan sih solat sunat. Ali Zainal Abidin itu cicit si Rasulullah, ya. Makan teparan Ali Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah puasa lah, kalau tidak tanggung puasa gawe teka. Arak zuhad, yaitu orang yang zuhud, dia tidak terlalu bingung dengan harta benda dunia ini. Bukan berarti tidak perlu dunia, tapi dunianya itu sekadar untuk menjadi kekuatan dia dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini ke contoh. Sehingga ahwal yang seperti ini ke kondisi batin sak baru berbada, ada yang sak engkah
ngerampok nih itu kan berkaitan dengan orang banyak yang tadinya merugikan orang lain, sehingga dengan adanya warid atau hal itu aman jadi batur. Nah, itu namanya ahwal ijtimaiyah unin nika. Ara sahabat aran sahabat naperan ulama masih waliullah nika. Arana Sari Sakoti, Syekh Sari As-Sakoti. Sakoti itu artinya dia memungut barang rongsokan. Napi artinya tak memungut barang rongsokan, pemulung. Ia jadi pemulung, jadi waliullah lagu. Ya gawe pegawaian itu. Jadi barang-barang niki sini jual. Tapi dia istiqomah di jalan Allah, ndak apa pemulung lupa sholat, pemulung lupa zikir, pemulung ini contoh, okay? Nah, ketika di Baghdad, Irak tuh, beliau nih kita terjadi sebuah kebakaran, ya berdua warung lah istilahnya, toko-toko dengan bis julat. Tinggal biasa nane ke toko den julat, warung den julat. Napi unin tahu toko den julat, alhamdulillah kunin niki den julat toko kunin. Tetapi pada saat itu langsung warid itu datang, bisikan hati dari ilham malaikat itu datang. Aden tabasan leite, maka kurang ajar lalu panjang Allah Ta'ala batur mepada kebakaran maka kena alhamdulillah. Anda tak tahu si batur kena mentia bagaimana orang itu akan sedih mesak meduan jak mentia. Itu bahasa bisikan itu datang sehingga nyesel kena meno. Begitu menyesal akhir berubah zikir kan kena alhamdulillah, astagfirullahaladzim, dia istighfar terhadap pujian yang tadi. Padahal lamun secara jamak-jamak kan alhamdulillah ya bersyukur. Lagu itulah yang akan mengakibatkan orang lain akan berduka tatkala dia anden iya dengah niki kena alhamdulillah unin. Nah sehingga 3 tahun istighfar doang gawean iya jadi wirid. Nah gara-gara hanya satu kalimat. Nah itu insyaallah itu kisah daripada orang-orang yang sudah mendapatkan warid atau hal dalam batinnya, okay? Nah ahwal atau hal nih ke Bapak Ibu ini berubah, niki semakin dengan niki tua ini kadang ini berubah anu niki apa naran derajat tingkat. Jika masih bajang dengan niki mungkin berusaha niki hanya sekadar untuk mencari nafkah murni untuk berbisnis misal murni. Tetapi ketika makomnya sudah tinggi, maka apapun yang dikerjakan itu ditujukan untuk ibadah kepada Allah. Jadi berjual beli, ngajahan, lalu jadi pegawai, laksanaan itu ibadah semua. Jadi napa semata-mata zikir doan simparan ibadah. Sehingga nggih arak nika kesahan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niki dia tukang cari makin tukang badu, tukang loh apa namanya pihak bata batu. Jarin elek majikan neka beliau tebang penyampah lah ceren tita ruti
Sementara Nabi Zakaria niki orang dermawan gati. Nek tahu tangga dengan lapah. Peyang doan. Lagu pada saat itu mesaan kelor. Kelor doan. Pada liara datang dengan niki doan dan tanya-tanya dengan. Dia nanya-nanyaan. Maka dia tanya-tanya. Saya nggak yemene bahasa penyampah niki lama saya cari titik ruti niki yang enggak nah ni lamu kejak beng sida pada bis ruti tia tiang dan kecet mau daik ni kebau tenaga ke aku lemah sementara pelayan ada peran majikan ini saya harus selesaikan pekerjaan itu makanya saya sendiri yang makan supaya tenaga saya kuat supaya tanggung jawab saya lepas kepada majikan itu nih lah. Coba itu pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Apa artinya bahwa ketika itu sudah menjadi semua kita nilai ibadah, maka tanggung jawab itu akan kita kedepankan. Ndak bares jaga masjid niki gara-gara melihat menjadi wali ngunin parandirin ndot dengan kelema niki itikaf sampai pada jadi PNS. Salah itu, dosa kita. Bukan berarti kita tidak boleh ibadah. Ya ibadah wah jamaah-jamaah begawian terus kita bertani nggih maka itu ibadah. Nah itu sudah makomnya sudah. Jadi angka ahwal itu sudah bisa berubah. Saat pertama mungkin untuk kepentingan dirinya sendiri, ngonek-ngonek akan berubah menjadi kepentingan orang banyak dan semua itu dinilai sebagai ibadah. Sehingga dalam kitab yang lain disebutkan, jadikanlah kapakmu itu jadi tasbih, ya. Namun itu saya nulis jadikan sudah pulpen yang kita nulis itu jadi tasbih kita, menulah judul. Jadi tasbih itu tidak hanya berupa butiran-butiran untuk subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak. Kelampuan kita sepeda motor kita yang jalan itu tasbih kita sudah itu. Nah itu tentang tebang nasihat isi ulama-ulama kita nih kan, sehingga itulah menjadi satu makom nanti. Nah, baca kitab dulu Malik sekalian. Wa qala fi qaidatin ukhra, dan disebutkan dan menyebutkan ulama di dalam kaidah yang lain, la yalzamu min ikhtilafil masalik ikhtilaful maqasid. Tidak harus dari berbeda-bedanya jalan untuk menempuh kepada jalan Allah itu ikhtilaful maqasid, yaitu berbedanya tujuan. Bal yakunu muttahidan ma ikhtilafi masalikihi, bahkan adalah ia itu bersatu sopok tujuan sebenar ma ikhtilafi masalikihi, padahal berbeda-bedanya jalan kita menempuh. Kal ibadah waz zahadah wal ma'rifah niki, seperti ada orang yang menempuh dengan cara ibadah, ada orang yang menempuh kedekatannya kepada Allah dengan cara zuhud, ada yang menempuh jalannya kepada Allah dengan bermakrifat kepada Allah, okay? Masalikun liqurbil haqqi ala sabilil karamah, itu semua adalah sebagai jalan untuk dekat kepada Allah, untuk mendapatkan di atas jalan kemuliaan. Jadi sila dendek tak merasa wah tiang tahu dia tahu puasa lain dengan ada boya. Lamun dendek tahu zikir sampai lo belo berdoa sampai lo belo sekontek-kontek isi. Dia dah tahu ngapal Quran 30 juz, baca qul huwallahu ahad.
Dia tahu bersedekah lain-lain nani sih itu. Yang penting kita ini banyak jalan menuju Roma, kan? Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak mesti bahasa ulama niki, nggih. Tujuan kita dengan berbagai macam cara itu tujuan kita berbeda, sekik ya tempuh. Makanya tidak ada alasan kalau ada orang ngaji tarekat itu misalnya, oh ini tarekat meneh, dem sengkem jadet, enggak bisa itu. Ini yang kitab ini sudah menjadi pegangan kita. Silahkan yang mau menempuh jalan melalui tarekat itu silahkan. Dengan ngaji lemon fikih lengan fikih silahkan. Bareh terbedait. Ya. Nah, dendek saling cela. Nisa ngaji tasawuf mencela orang yang ngaji fikih, saya ngaji fikih mencela orang ngaji tasawuf, salah. Nah, jadi niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bila intas baru niki kita baca. Qultu qad tanawwa'at ajnasul a'mal az-zahirah bi tanawwu'il ahwalil batinah. Nah, jadi aku katakan bahasa pengarang kitab niki bahwa berbagai macam jenis amal yang zahir itu disebabkan karena berbagai macam ahwal batin. Baru niki tergantung batin kita. Macam-macam tetapi yang Allah Ta'ala teingatan si Allah Ta'ala mendolah kita pegawean a'malul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Sementara amal badan kita ini akan senantiasa ikut kepada keadaan batin. Lamun batin tenika. Nah, lanjutan. Fa in warada 'alal qalbi qabdun zahara 'alal jawarih asaru minas sukun. Kalau datang kepada hati kita itu qabdun, kita merasa sempit, sedih, ya, khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang qabdun, kita disempitkan, merasa sempit sih, tidak diri, itu namanya, itu kita dalam kondisi qabdun. Maka akan berpengaruh kepada raga kita ini minas sukun, dia akan diam, ngomong kan, ibrat hati lagi kan gundah gulana. Maka kemudian jaring kan selaku usaha kendek kan bau sukses ngomong. Nah, itu kenapa dia momot, kenapa dia pikiran itu tidak fokus, dia tenang sekali raganya, ya karena hatinya yang sedang qobot, dalam keadaan sempit. Nah, wa in warada alaihi bastun zahara alal jawari asaru minal khiffah wal harakah. Tapi ketika datang basat, dia hati itu merasa lapang, hati itu merasa terbuka, hati senang, cemuh, maka akan berpengaruh kepada badannya itu dalam bentuk keringanan, wal harakah, dan gerakan. Coba berseru aneh ki, namun pas jingken dengan senang niki kan, tetau si cinta misalnya niki, tetau si kerinduan, dan tahu asa diri niki, jangan kebenyika jingkrak kan, lompat ikum dia lah senang. Nah, itu karena dia itu sedang datang, basatnya datang itu, okay? Nah, demikian juga dalam kondisi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahwa keadaan batin teniki Bapak Ibu suatu saat bisa dia dalam keadaan sempit, suatu saat bisa dia dalam keadaan lapang. Ketika dalam keadaan sempit, contoh, maka sulit gati khusyuk kita.
solat wah lagu dalam solat dia khusyuk kita sering terberat ni kan, maka hati kita itu sedang diuji oleh Allah itu dalam keadaan kita qobat tarana aran nikah nggih. Nah gelisah dan hidap dan nikah. Nah kemudian saat kita lapang dia tak sendiri itu. Nah maka dalam kondisi yang seperti itu pasti Allah memberikan itu. Suatu saat qobatnya datang. Untuk apa? Ada saat yang penunggu sami niki tahu kendalian diri. Susah doan tebang kalau si Allah Taala dia narak ganti tebang tergembira bahaya niki kan. Senang doan tebang si Allah Taala, basat doan tebang si Allah Taala. Ini telalih lawan ni kan. Bahaya ni kan maksudnya. Nah, lamun dengan orang yang makrifat kepada Allah, maka hatinya itu sudah istiqomah i'tidal istilahnya. Mau datang apa susah sempit hatinya atau dia datang basatnya itu ya kelapangan hatinya dia datang, dia sama saja, dia tetap bermakrifat kepada Allah, dia tetap takarubnya kepada Allah. Sehingga kisah dengan Nina ni kan waliullah itu Rabi'atul Adawiyah, pada saat ketika basatnya datang apa qobatnya datang, ia jari penari lah itu kan, ia jari wanita panggilan untuk menari-nari itu kan. Terus tiba-tiba warid datang kepada hatinya, ya. Hal itu datang, kondisi batinnya terus merasakan hidupnya sempit. Nah, akhirnya dia ikuti suara batinnya itu, halnya itu diikuti terus itu sehingga dia bisa berubah sampai hatinya menjadi lapang. Nah tatkala lapang hatinya itu senang sini hidap lirin, wah pacu hidap lirin niki dia tidak terlena. Saya nggak bahaya ketika hati itu terlena dengan kebaikannya itu mau saduk diri karingan. Nah itu lamun dengan dek normal, wah dan ejak mai hidap ibadah nane Allahu Akbar deh dia nasi dirin. Padahal tujuannya bukan lillahi ta'ala. Karena apa? Igenem rajin ibadah karena pada saat itu hatinya sedang basah, sedang lapang gitu. Tapi kelapangannya itu harus hati-hati. Namun dengan kendalian bisa-bisa menjadi riya, jatuhlah dah dia teri malik. Nih enggak. Nah, baca juga gede. Fala budda lil arif min ibadatin, maka wa kulluha mutadakhilah, dan masing-masing daripada capaian hal itu atau makom itu, ibadah, zuhud, wara, mengenal Allah misalkan, maka itu harus saling memasuki satu sama lain, dan baru terpisah-pisah. Ndak seki doan sasi tegawe lasen. Wala budda min lil arif min ibadatin wa illa fala ibrata bi ma'rifatihi izlam ya'bud ma'rufahu. Maka tidak boleh tidak, arti harus bagi orang yang arif, orang yang mengenal Allah itu untuk selalu ibadah. Sebab jika tidak, maka tidak ada artinya makrifatnya itu, karena dia tidak bisa menyembah apa yang dia kenal. Ini waparan diri arif billah, ndek was sembahyang kahwah, rukun Islam itu tidak perlu. Apa ndek naran arif billah itu? Apa sasin kenal jarin bahas kitab niki? Berarti ndek sembah, saya sasina kenal, maka harus dia ibadah. Nah, jadi arah makom makrifat masuk kepada makom ahli ibadah. Nah,
wala budda lahu min zahadatin, dan orang yang arif billah itu juga harus dia menjadi orang ahli zuhud juga, tidak terpengaruh dengan dunia. Ya, dunia di tangan, bukan di hati. Dan tamat di dalam angan lihat ni watak ni dunia ni kira antar lemak mati engkah saya ke mau lemak dia rindu saat terlalu pikiran apa yang ada. Rezeki itu hanya semata-mata sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tanaman untuk akhirat. Nah, jadi orang yang ahli makrifat itu harus juga zuhud, tidak cukup hanya ibadah saja, dia juga harus waspada terhadap godaan-godaan dunia ini. Wa illa fala haqiqata indahu, kalau tidak berarti dia itu bukan sebagai makrifat sejati yunin niki. Islam yu'rid amma siwah, karena dia itu tidak bisa berpaling dari sesuatu selain Allah. Nah, demikian seterusnya niki. Okay. Wala faragha lil ibadah illa bizuhdin. Nah, dan tidak bisa orang itu akan menjadi khusyuk. Faragha itu artinya meluangkan waktu penuh untuk ibadah kan, illa bizuhdin, kecuali dia orang yang zuhud. Nah, ini lamun dia zuhud hanya dia pikirkan dunia ni doa ni kan berbentan aja. Bagus ibadah doa dulu masih kepeng ndek teman hitung. Masih berbentan aja jadi ahli ibadah, maka diperlukan juga sifat zuhud. Nah, jadi setiap sifat itu harus saling melengkapi Bapak Ibu nggih. Nah, jadi yang penting bagi kita nih nggih, bagaimana kita bisa tetap menjaga warid-warid atau hal kondisi batin yang masuk kepada hati kita, sehingga terus langgengan, terus istiqomahan, sehingga menjadi sifat daripada kita. Dikembe enti badur ti penyabar gati ti. Nah, itu makom sabar itu jadi. Karena apa? Mungkin waridnya itu dulu datang tatkala dia itu tukang jagal, misalnya dia tukang pukul, maren-maren mau peringatan dengan Allah Ta'ala, enggak? Suatu saat sadar bahwa salah langkah mau sabar, terus istiqomah nilai sabar terus karingan, maka dia itu tersebut si bater lah, tidak sabar gati ini. Nah, itu yang kita jaga. Terakhir arak supuk bacaan yang hadis niki salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid ya Al-Khail. Zaid Al-Khail laran niki riwayat Ibnu Mas'ud, hadisnya dalam kitab Al-Hilyatul Auliya. Jadi nilai sepok waktu datang tipe Rasulullah kadu jaran mu'na daparan tadi dulu getang jaran niki berketuan, ya Rasulullah, inni ataituka mim masirati tis'in. Tiang niki datang tiba pelungguh niki, wah siwa tahunan yang berboyak. Ada cerita mim masirati dari jarak 9, entah 9 kilo atau 9 apa itu. Jaraknya dia sebut niki. Yang penting ya jauh wah lengan. Ya ngonek apa 9 bulan atau 9 anu niki entah. Semeno ke ngonek tiang niki boyak dan niki ya Rasulullah. Nah, okay. Fa ashartu laili, sehingga aku tidak pernah tidur saking aku rindu kepada engkau Rasulullah. Okay. Wa azma'tu nahari, kenjelo-kenjelo niki jangan diketahui mangan nginam monet. Sika anganan pelungguh niki gara-gara napi li as'alaka an khaslatain, hanya sekedar untuk
ingin tahu dua hal saja. Ya Rasulullah niki hanya dua hal saja yang ingin dia tahu. Nah, terus Rasulullah berkata, masmuk, saya aran sida, ana Zaid al-Khail, saya ini Zaid al-Khail, saya ini Zaid sang penunggang kuda. Muntarobaharan si Rasulullah, nggih. Nah, bal anta Zaid al-Khair niki. Oh, anda kamu bukan seorang penunggang kuda, ndak. Kamu itu Zaid al-Khair, Zaid yang paling bagus. Nah, orang yang baik artinya nggih. Nah, fas'al farubba mu'dilah qad su'ila anha. Ane berketuan apa milih berketuan saya enggak luwe barang-barang sak sulit. Wah, ketuanan sak julu-julu nih soal liwat tuh. Nah, ya bahasa niki. Terus berketuan as'aluka an alamatillah fima yurid wa an alamati fima la yurid. Dua jatah yang berketuan oleh pelungguh ya Rasulullah. Seke Nabi tanda Allah Ta'ala niki berkehendak dengan niki solah. Kancing Nabi tanda seandainya terkehendaki solah si Allah Ta'ala. Ya, enggak si neboyak Rasulullah jangan ke siwa bulan atau siwa tahun jaga nih kan, enggak. Nah, terus terjawab, kaifa asbahta, berembe kondisi menane yang terkena si Rasulullah. Asbahtu uhibbul khair wa ahlahu wa may ya'malu bih. Enggak Rasulullah, tiang nika kelemak-lemak, wah mulai kelemak niki tiang bekangen cinta kepada kebaikan, cinta kepada orang yang berbuat baik dan orang yang kepada orang yang baik dan orang yang berbuat baik. Enggak noh niki ya Rasulullah. Nah, sehingga maka Rasulullah mengatakan, yaitu sudah tandanya Allah itu berkehendak kepada orang itu baik. Lagu lamun sebalik niki orang itu pagi-paginya atau hari-harinya itu tidak suka kepada kebaikan, dia demen tipak dengan berbuat baik, maka tanda Allah itu tidak menghendaki kebaikan padanya. Nah, summa lam yubali fi ayyi wadin halakat, lamun wah tetebang nenau barantani ke wah tebang ada insa berada di jalan kebaikan, demen cinta dia dengan gawe bagus, terus nyempel dan mele barak nika, ndak Allah akan peduli kepada dia. Mungkin di wadin itu lembah mana nanti dia akan celaka bahasa. Nah, jadi dalam hal niki nggih, ketika kita sudah diberikan pertolongan oleh Allah berupa warid atau ahwal, itu kondisi batin yang membisikkan kita untuk baik, maka raga kita niki menjalankan kebaikan itu kita istiqomah, maka insya Allah itulah yang menjadi tanda bahwa hamba Allah itu menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin niki entah yang iring penugasannya insyaallah daya mata lanjutan malik. Mudah-mudahan sekedik niki menjadi motivasi bagi kita, ingatan bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal Allah dan kita juga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu huququl wajibatu alaina wa ighfir lahum wa akrimhum bi ridwanikal 'azim fi maqadi sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.
Demikian kurang lebihnya, yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.